Perkenalkan, nama saya Deden Ahmad Faresi, NIM E0512010154. Tujuan saya membuat video ini untuk menjadi kelengkapan tugas saya di mata kuliah pemberdayaan masyarakat, membahas tentang program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah tapi masih belum efektif atau bisa dibilang tergolong gagal. Contoh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah namun gagal adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan teknis. Namun, ada pun beberapa alasan mengapa program ini gagal, yaitu pertama, kurangnya pemetaan dan evaluasi. Program ini mungkin gagal karena kurangnya pemetaan yang akurat mengenai kebutuhan dan potensi masyarakat di wilayah tertentu. Yang kedua itu ketidakberlanjutan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam memastikan kelangsungan usaha setelah periode bantuan selesai. Yang selanjutnya yaitu kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi. Gagalnya program ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah terkait yang bertanggung jawab atas implementasi program. Yang selanjutnya kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dan pemahaman masyarakat terkait program tersebut. Yang selanjutnya yaitu korupsi dan penyalahgunaan dana. Salah satu faktor yang sering menyebabkan kegagalan program pemerintah adalah korupsi dan penyalahgunaan dana. Jika terdapat praktik korupsi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, maka dana yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat akan dialihkan atau digunakan secara tidak efektif. Dan adapun contoh proker untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu program pelatihan kewirausahaan dan akses modal usaha. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan memberikan akses modal usaha kepada mereka. Dengan meningkatkan keterampilan dan memberikan sumber daya yang cukup, diharapkan masyarakat dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Yaitu adapun kegiatan-kegiatan dari program tersebut, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan masyarakat, melakukan survei dan kajian untuk memahami kebutuhan masyarakat dalam hal pelatihan kewirausahaan dan akses modal usaha. Dan adapun program lainnya yaitu pelatihan kewirausahaan, menyelenggarakan serangkaian pelatihan kewirausahaan yang mencakup topik-topik seperti perencanaan usaha, manajemen, keuangan, pemasaran, dan keterampilan manajemen umum. Dan adapun pendampingan bisnis, menyediakan pendampingan bisnis kepada peserta pelatihan untuk membantu mereka mengembangkan rencana bisnis yang solid, membangun jaringan, dan memberikan nasihat khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang selanjutnya yaitu akses modal usaha, membentuk kemitraan dengan lembaga keuangan, bank atau lembaga pembiayaan mikro untuk menyediakan akses modal usaha bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Yang terakhir itu monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap peserta program untuk melihat perkembangan usaha mereka dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Dan adapun beberapa solusi yang dapat diimplementasikan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu pemetaan yang lebih baik, yaitu melakukan survei dan penelitian yang komprehensif untuk memahami secara mendalam kebutuhan dan potensi masyarakat di wilayah target. Yang kedua itu meningkatkan koordinasi dan sinergi, memastikan adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah yang terkait, lembaga keuangan, dan mitra lainnya yang terlibat dalam program. Yang selanjutnya memperkuat pendampingan bisnis, memberikan pendampingan bisnis yang intensif kepada peserta program, termasuk membantu mereka dalam menyusun rencana bisnis yang baik. Selanjutnya memperluas jaringan kerjasama, membangun kemitraan dengan sektor swasta, organisasi nirlaba, dan komunitas lokal untuk mendukung pengembangan usaha peserta program.
Selanjutnya itu mengadakan program pelatihan yang berkelanjutan. Selain pelatihan awal, menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan dan memperbarui keterampilan peserta sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar. Selanjutnya pengawasan dan transparansi, menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Dan selanjutnya evaluasi program yang terus-menerus, melakukan evaluasi program secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan, mengumpulkan umpan balik dari peserta program, memantau perkembangan usaha mereka dan mengukur dampak sosial dan ekonomi yang dicapai akan membantu meningkatkan efektivitas program. Dan yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program, memberikan ruang bagi masukan, aspirasi, dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan akan memperkuat keberlanjutan dan relevansi program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.